Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal nge-review produk guys. Produk dari Tazaka Electric Technology ya, perusahaan gue sendiri. Nah, produk dari Tazaka ini namanya Smart Forklift guys. Apa itu Smart Forklift? Kita buka dulu guys. Oke ya, jadi di Smart Forklift itu ada kontrol utama ya. Ini kontrol utama sekaligus untuk UI-nya ya. User interface untuk input nanti NIP karyawan dan password karyawan gitu guys. Nah, ini ada mini PC ya di sini, dibekali dengan LCD 7 in dan touchscreen ya. Gue cerita sedikit apa itu Smart Forklift ya guys. Smart Forklift itu sebenarnya fleet management forklift ya. Forklift itu bakal dipasang sistem untuk bisa mengetahui performa dari tiap forklift atau dari keseluruhan forklift. Tujuannya untuk memonitoring kinerja dari forklift tersebut. Kemudian ini juga ada otorisasi forkliftnya ya. Jadi setiap driver yang sudah terdaftar di sistem, dia akan bisa menyalakan forklift. Untuk driver-driver yang tidak terdaftar di sistem, dia juga nggak akan bisa menyalakan forklift. Karena memang di sini modelnya begitu dinyalakan kunci kontak forklift, dia nggak langsung menyala ya. Dia harus menginputkan dulu nomor NRP dan passwordnya. Jadi tiap user punya NRP dan password itu guys. Nah, di sini fungsinya apa? Bisa aja sebenarnya dengan sistem ini, si forklift ini dinyalakan oleh orang lain ya. Tapi yang menginputkan NRP dan password tersebut akan menjadi tanggung jawabnya. Jadi suatu saat ini terjadi sesuatu sama forkliftnya, dapat dilihat lognya bahwa oh, yang menyalakan forklift dari jam sekian sampai jam sekian adalah driver A atau driver B gitu ya istilahnya. Nah, ini sistemnya IoT ya guys. Sistemnya sudah industri 4.0 ya kalau di industri itu. Tapi kalau di gua biasanya nyebutnya tuh IoT. Karena sistem ini terintegrasi dengan web server ya. Web server yang akan menerima data dari pergerakan forklift, apapun yang dilakukan forklift akan tercatat. Dari mulai lokasinya terdeteksi, kemudian kecepatannya terdeteksi, baterainya ya. Jadi voltage dari baterai penurunannya berapa. Kemudian motion dari forkliftnya juga akan terdeteksi ya. Jadi ada forklift ini dalam sehari juga bakal bisa diketahui nih forklift ini menyala dan berapa lama dia bergerak gitu. Nah, kemudian ini juga bisa mendeteksi dari baterai ya, jenis baterai, karena di forklift ini nanti akan dipasang suatu chip ya di baterainya. Jadi setiap kali pergantian baterai dia akan mengetahui, oh ini tuh forklift ini pakai baterai yang A, yang B atau yang C gitu. Karena memang waktu itu kebutuhan user butuh memonitoring dari baterai juga nih, forklift ini pakai baterai yang mana sih gitu. Mana yang sering dipakai baterainya, mana yang enggak gitu. Itu akan kelihatan gitu. Untuk maintenance si baterainya juga itu kan nanti kelihatan ya. Jadi lifetime dari baterainya itu dipakai berapa kali gitu. Nah, untuk di sistemnya ada 4 bagian ya. Jadi di sistem ini, di dashboardnya itu ada 4 bagian khusus ya yang untuk viewer ya istilahnya. Jadi di situ ada productivity. Di productivity itu ada 3 bagian ya. Pertama ada forklift ready. Jadi dari total inputan forklift yang ada, itu yang ready berapa. Jadi nanti memang ada forklift yang rusak, yang damage atau yang maintenance ya, itu akan dipisah. Jadi ada forklift ready-nya berapa, kemudian operational hours dari forklift itu berapa total ya, totalnya. Jadi misalkan ada 10 forklift di situ, terus masing-masing ada 5 jam, 10 jam, dan lain-lain, itu akan ditambah, dijumlahkan di total, jadi operational hours-nya berapa nih di hari ini gitu. Kemudian ada benchmark operational hour ya, berapa persen. Jadi jumlah total dari seluruh yang ready, nah itu berapa persennya sih yang operasional di hari itu gitu. Kemudian di bagian display operator ya, ada menu operator tuh yang terregistrasi berapa. Terus hari ini ya, per hari ini yang aktif tuh berapa, yang aktif dia mengendari forklift. Sama motion hour plus login. Jadi dia loginnya berapa lama nih dalam sehari, terus bergeraknya berapa lama nih. Jadi kalau forklift itu diam, itu akan dianggap dia tidak bergerak ya. Tapi kalau dia bergerak, dia akan dianggap motion ya. Jadi pergerakan dan diamnya itu selama dia login akan diketahui oleh sistem dan akan dijadikan persentase gitu guys. Kemudian ada impact di sini guys. Impact itu ada high, medium, dan low. Jadi kalau high itu dalam satu hari itu kan 24 jam ya. Sehari itu forklift dipakai 15 jam ke atas, itu akan masuk ke impact yang high ya. Tapi kalau sehari cuma di bawah antara 10 sampai 15 ya, itu dianggapnya itu medium. Kalau di bawah 10 itu berarti anggapan dia low ya, si impact-nya ini. Karena ini mempengaruhi dari lifetime si forklift tersebut juga. Untuk perhitungan nanti per berapa jam dia harus maintenance gitu. Nah, yang terakhir itu ada fleet statistik guys. Di sini ada total forklift-nya, ada forklift damage-nya berapa, dan forklift yang sedang di maintenance berapa, seperti itu guys. Nah, ini juga ada map dari location tracking ya, dia tuh otomatis update ya, lokasi terkini di mana. Jadi kita pakai metode indoor GPS tracking ya di forkliftnya. Kita nggak pakai GPS yang sudah ada di pasaran karena memang nggak bisa diterapkan di indoor ya. Jadi kita develop sendiri sistem indoor dari GPS trackingnya.
Nah, untuk produk kami itu untuk manajemen forklift ya. Jadi sistemnya dibuat untuk manajemen forklift, tapi ini juga bisa untuk dipakai untuk manajemen fleet yang lainnya. Misalkan ada rental sepeda motor atau rental mobil, itu bisa dipakai juga. Misalkan ada kendaraan-kendaraan lain yang ada di perusahaan Anda, mau dipakai sistem kita, insya Allah bisa juga. Dan kita juga menerima berbagai macam custom dari fitur-fitur yang user inginkan, seperti itu guys. Nah, paling seperti itu aja pengenalan produk dari Tazaka. Gua undur diri guys. Terima kasih banyak sudah menonton video gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.